Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Selamat Paskah. Salam sejahtera untuk kita semua. Katakan kepada saudara-saudari yang ada di samping kiri kanan, muka belakangmu, dan ucapkan, terpujilah Tuhan karena Dia bangkit. Sampaikan selamat Paskah. Kita ada dalam sukacita, jadi jangan bermuka muram untuk sukacita kebangkitan Yesus Kristus ini. Jemaat Tuhan, kehidupan yang penuh damai sejahtera tentu menjadi dambaan setiap orang. Tetapi dalam kenyataannya, masalah, berbagai persoalan dapat merampas damai sejahtera itu. Lalu kemudian ketakutan, kekhawatiran, penderitaan, kesedihan menjadi bahagian yang menguasai hidup kita, bahkan kehilangan pengharapan. Hal ini jugalah yang dialami oleh murid-murid Yesus. Bagaimana mereka ada dalam suasana yang mencekam, dalam ketakutan, karena guru mereka, Yesus, telah ada di dalam penderitaan yang begitu hebat dan mati disalibkan sebagai bagian dari orang-orang durhaka, dipandang sebagai penjahat. Bukan tidak mungkin imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat mengenal dengan pasti 12 murid yang setia mendampingi Yesus, atau murid-murid yang selalu bersama Yesus dalam pelayanan yang Yesus lakukan. Karena itu tentu ketakutan, kecemasan menguasai murid-murid Yesus. Jangan-jangan habis Yesus kita. Karena itu tentu pagi benar itu mereka kaget setengah mati. Dikejutkan dengan suara Maria Magdalena yang menggedor-gedor pintu rumah mereka, yang mau menyampaikan kenyataan bahwa kubur Yesus kosong. Dalam kekagetannya Maria Magdalena, dia datang dan menghampiri murid Yesus. Jangan-jangan ini serdadu yang datang untuk menangkap kita. Tetapi ternyata Maria Magdalena tentu terpatah-patah, napas terengah-engah ketika menyampaikan Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Petrus dan murid-murid pasti jengkel. Omong kosong apa yang dibuat oleh Maria Magdalena? Tetapi rasa penasaran itu juga membuat mereka untuk pasti berlari secepat-cepatnya untuk memastikan bahwa benar kubur Yesus kosong. Ayat 4 bilang mereka berlari lebih cepat. Petrus dan murid yang lain itu berlari lebih cepat dari Petrus. Mereka berlari lebih cepat untuk sampai dan menyaksikan, membenarkan bahwa benar kubur Yesus itu kosong. Dan ketika mereka menjenguk ke dalam, mereka hanya mendapati dan melihat kain kapan yang tergeletak di tanah, tetapi tidak menjumpai siapa-siapa.
Murid lain juga masuk dan memastikan apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Dan ternyata Maria Magdalena tidak omong kosong. Memang benar kubur itu kosong melompong. Tentu mereka tidak tahu harus berbuat apa, mau kemana. Dan yang mereka lakukan dalam ketakutan itu, kecemasan itu adalah pasti kembali. Mengunci pintu rapat-rapat supaya bisa membuat mereka tenang sejenak. Memang tersiksa hidup dalam ketakutan. Bacaan mau menceritakan bahwa hari itu hari Minggu Paskah pertama. Yesus sudah bangkit. Namun bagi murid-murid belum ada Paskah. Yesus belum bangkit. Yang ada adalah rasa ketakutan yang amat sangat berbeda dengan apa yang kita rayakan tadi pagi. Dalam sukacita yang meluap-luap, kita ada dalam perarakan Pawe Paskah. Saya bernyanyi sampai menangis, saking sukacitanya. Terima kasih, Tuhan bangkit. Kalau tidak binasa kita, hancur kita. Pada saat itu yang dialami oleh murid-murid Yesus, Paskah barulah sebuah peristiwa. Pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah ini juga sering terjadi pada kita? Yesus sudah bangkit. Setiap tahun kita rayakan, kita peringati. Tapi apakah dalam menjalani hidup ini kita masih dikuasai oleh ketakutan, masih dikuasai oleh keraguan, masih dikuasai oleh kekhawatiran? Kebangkitan Yesus Kristus mau mengatakan bahwa Paskah itu adalah damai sejahtera. Paskah itu adalah suatu kuasa yang membebaskan kita dari ketakutan, dari kecemasan, dari kehilangan pengharapan. Paskah bukan sekedar sebuah peristiwa, tapi Paskah adalah kuasa. Memang bagian yang menjadi tema kita tidak menjadi bacaan kita. Ada lompatan, kita membaca Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 dan dilanjut ayat 24 sampai ayat 29. Tema kita, damai sejahtera Kristus di tengah-tengah keluarga. Kata damai sejahtera ini diucapkan oleh Yesus kepada murid-murid kita ketika mereka masih dalam ketakutan setelah pulang dari kuburan dan mengunci pintu rapat-rapat karena ketakutan itu. Yesus ada di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kata damai sejahtera ini adalah sebuah kuasa yang mau memberikan penegasan kepada murid-muridnya bahwa Yesus yang bangkit itu berkuasa atas alam maut, atas kematian dan atas hidup ini. Damai sejahtera. Dalam arti kita bisa menerjemahkan rasa aman, rasa tenang, hubungan yang baik, kelimpahan, sukacita atau ketentraman. Kata ini mengandung kuasa yang memberikan pengharapan dan kepastian kepada murid-muridnya. Aku hidup. Aku telah menang dari maut. Aku berkuasa atas maut dan hidup ini. Itulah Yesus yang kita sembah. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari,
yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus merupakan sebuah fakta sejarah yang tidak terbantahkan bagi kita yang percaya. Kita tidak melihat, tetapi berbahagialah kita yang percaya. Kalau sebuah cerita kebohongan, cerita Yesus sudah tenggelam oleh waktu. Tetapi kabar kesukaan bahwa Yesus Kristus bangkit itu digemakan dari zaman ke zaman. Dan dia punya kuasa yang menerobos segala situasi, segala waktu. Pintu yang terkunci rapat, tapi Yesus ada di tengah-tengah mereka. Drama musikal tadi menggambarkan bagaimana si jahat itu terus begitu kuat berupaya untuk menarik kita kehilangan damai sejahtera. Dalam pergumulan-pergumulan, dalam persoalan-persoalan, dalam keputusan-keputusan kita yang salah di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi Yesus yang bangkit datang untuk menolong kita. Di Jumat Agung kita ada dalam refleksi bagaimana penderitaan dan kematian Yesus telah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Karena itu dalam tema yang berangkat dari bacaan yang sudah kita baca bersama, damai sejahtera Kristus di tengah keluarga, menuntut peran kita yang sudah dipulihkan oleh Yesus lewat pengorbanannya di atas kayu salib, untuk menghadirkan dan menciptakan damai sejahtera itu di tengah-tengah keluarga. Karena kebangkitan Yesus datang untuk membawa damai sejahtera. Dan itu sebuah kuasa yang membebaskan kita dari keterpurukan hidup. Kita akan melihat kemudian Alkitab mencatat bagaimana murid-murid Yesus ketika telah dipulihkan dalam keyakinan bahwa Kristus berkuasa atas alam dan maut, atas maut dan kehidupan, ada dalam penyerahan diri yang total, bahkan nyawanya untuk melayani Dia, membawa setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Adakah kebangkitan Kristus, kuasa itu menguasai hidup kita di tengah kehidupan yang serba penuh dengan ketidakpastian ini? Hari-hari yang semakin jahat. Kita punya tanggung jawab untuk menghadirkan damai sejahtera itu. Kalau kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Jadi pertanyaannya kembali saya tujukan. Adakah kehadiran kita itu membawa damai sejahtera? Kalau perselisihan, pertentangan, pertikaian, perpecahan, maka sebenarnya hanya sebuah formalitas peristiwa gerejawi yang kita rayakan, yaitu kebangkitan Yesus. Tetapi kita sendiri tidak mengalami kuasa itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kuasa kebangkitan itu terus mengarahkan kita untuk menjalani dan mensyukuri hidup ini. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.